pasien itu kalau ditangani di rumah sakit ini dia baik-baik saja dan harus kalau bisa tambah baik gitu dalam arti kata sehat gitu ya. Tapi kita tahu bahwa tidak berarti pasien ke rumah sakit pasti sehat, enggak ya, karena kita tahu juga pasien tuh ada yang prognosanya memang dia sudah tidak baik. Tapi kemarin waktu saya datang ke sini, Pak Direktur bilang ini rumah sakit desa katanya, karena ada di desa. Tapi saya bilang, wah ini rumah sakit desa tapi elit, saya bilang gitu ya. Dan ternyata setelah saya kemarin dan tadi keliling rumah sakit, saya nggak nyesel ngomong gitu. Gitu ya, emang rumah sakitnya keren. Dalam arti senang kita. Posisinya di ini, tapi begitu banyak inovasi yang saya lihat di sini, dari yang sederhana sampai yang tidak sederhana gitu, tapi betul-betul luar biasa. Saat akreditasi atau saat mendekati akreditasi saja gitu, memberikan pelayanan yang paripurna sesuai dengan status akreditasinya, tapi konsisten selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Itu. Halo, ketemu lagi dengan saya Ocha dan saya Nino di Obsedia, obrolan seru dan ceria. Ya, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih ya Mbak Nino ya. Iya betul, beliau ini adalah surveyor LAS DHP, luar biasa. Kita sambut, selamat datang dokter. Terima kasih. Iya, silakan Mbak Ocha, bisa Mbak Nino memperkenalkan diri kepada saya sobat. Dina. Nama lengkapnya Dokter Dina Dominika Herliana. Dokter Dominika Herliana. Ini gelar, iya gelar belakangnya panjang Mbak Nina. Spesialis mata MKes Fiskua begitu ya, betul nggak? Luar biasa ini. Beliau dari mana nih Mbak Ocha? Mau memperkenalkan diri, monggo dokter. Ya, selamat siang teman-teman, sahabat rumah sakit RSUD Aji Barang. Saya Dokter Dina, saya bertugas di Rumah Sakit Umum Pusat Hasan Sadikin Bandung, dan saya di sini selain sebagai dokter mata juga saya sebagai surveyor di Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna. Luar biasa, keren sekali. Hari ini saya bahagia sekali, ini Mbak Ocha ada surveyor mau kita ajak ngobrol. Oh iya betul ya. Sebenarnya saya juga agak deg-degan loh. Ini agak dingin-dingin gimana gitu ya. Karena ada ibu surveyor gitu. Surveyor dari LAS DHP nih. Iya. Mungkin saya ingin tanya-tanya sedikit nih ya tentang akreditasi. Sebenarnya itu tujuan akreditasi itu apa sih dok? Ya, kita tahu bahwa tugas kita di rumah sakit itu nggak ringan, karena kita berhubungan dengan dengan orang-orang yang memang butuh pelayanan kesehatan gitu. Dan tentunya dalam kita memberikan pelayanan kesehatan, kita harus punya satu standar yang menjamin bahwa pasien itu kalau ditangani di rumah sakit ini dia baik-baik saja dan harus kalau bisa tambah baik gitu dalam arti kata sehat gitu ya. Tapi kita tahu bahwa tidak berarti pasien ke rumah sakit pasti sehat, enggak ya, karena kita tahu juga pasien tuh ada yang prognosanya memang dia sudah tidak baik. Tapi rumah sakit tetap punya kewajiban untuk memberikan pelayanan yang terbaik, dan pelayanan yang terbaik dilihat dari apa? Mutu layanannya. Mutu layanannya harus baik. Nah, bagaimana menilai suatu rumah sakit itu mutu pelayanannya baik? Melalui akreditasi, gitu. Ya. Untuk pelayanan agar tetap terjaga gitu. Agar tetap terjaga gitu. Nah, itu memang apa aja nih ya dok ya yang dinilai nih di dalam akreditasi itu dok? Banyak, hampir semua aspek sebetulnya dinilai. Dari sisi manajemennya, dari sisi pengawasannya, yang kita tahu bahwa rumah sakit selalu diawasi oleh pemilik atau representasi pemilik. Kemudian juga dari sisi pelayanannya dari semua aspek juga, dari pelayanan oleh tenaga medisnya, pelayanan oleh perawat, pelayanan oleh tenaga kesehatan lainnya, semua dinilai.
dan bukan hanya sisi pelayanannya, cuman dari sisi administratif pengadaan pelayanannya seperti apa, itu semua dinilai juga. Termasuk sarana prasarana, kemudian alat-alat medis yang ada di rumah sakit itu semua termasuk diawasi juga gitu, dimonitoring juga oleh akreditasi itu ya, oleh penilai surveyor itu. dalam rangka akreditasi tersebut. Banyak sekali ya, banyak semuanya semua. Semua aspeknya menurut saya Iya, berarti ya. dari depan sampai belakang, top manager sampai para pelayan, pemberi pelayan ya. Iya. Nah, sampai kita- ujung tombak. Betul. Kita spill sedikit dong dok tentang ini kan dari LAS DHP nih. Iya. Ya, spill tentang LAS DHP dok. Iya betul. LAS DHP itu lembaga akreditasi yang memang awalnya sih digagas oleh Arsada, Asosiasi Rumah Sakit Daerah. Tapi dari awal pembentukannya, ini LAS DHP tidak membatasi diri untuk rumah sakit daerah. Karena dari awal pembentukannya, di mana pada saat itu Komisaris LAS DHP Dr. Slamet itu memang beliau diminta oleh Kemenkes untuk membuat lembaga akreditasi untuk membantu lembaga akreditasi yang sudah ada dan membantu dan juga penyeimbang supaya kegiatan akreditasi di Indonesia itu lebih merata gitu, karena rumah sakit kita memang di Indonesia tuh banyak sekali rumah Banyak sakit sekali, gitu, betul. dan nggak kepegang kalau hanya oleh satu lembaga saja. Dikhawatirkan, bukan nggak kepegang ya, cuman dikhawatirkan nggak beres-beres gitu, sehingga perlu ada lembaga yang lain. Nah, tadi LAS DHP bahwa memang digagasnya oleh Arsada, namun bukan semata-mata untuk Arsada, tapi untuk semua rumah sakit di Indonesia. Tidak hanya rumah sakit daerah aja. Bukan ya, hanya Dok, rumah ya? sakit daerah saja. Itu sesuai dengan moto di LAS DHP sendiri yang ingin menjadi sahabat mitra dan sahabat rumah sakit Oh iya. se-Indonesia. Se-Indonesia. Gitu, Berarti iya. dokter Sesuai. kemana-mana ya. Iya. Sesuai banget ini Mbak Ocha. Ternyata surveyornya itu nggak mengerikan yang dibayangkan. Iya, betul, Masukan-masukan yang diberikan ke kita ya Mbak Ocha ya. Iya. Alhamdulillah kalau nggak mengerikan. Ya, secantik Iya. itu masa mengerikan. Iya betul-betul ya. Yang disampaikan juga ini nadanya itu mudah kita ini karena nggak mengerikan itu ya. Jadi ketika disampaikan masukan, jadi kita memahami, oh ya kita masih kurang ini, kita harus memperbaiki di sini. Nah ini kan dokter sudah jalan-jalan ya dari depan sampai belakang. Nah ini menurut dokter ini gimana ini tentang RSUD Cibarang ini dok? Kemarin waktu saya datang ke sini, Pak Direktur bilang ini rumah sakit desa katanya, karena ada di desa. Tapi saya bilang, wah ini rumah sakit desa tapi elit, saya bilang gitu ya. Dan ternyata setelah saya kemarin dan tadi keliling rumah sakit, saya nggak nyesel ngomong gitu. Oh, gitu ya, Emang Dok? rumah sakitnya keren. Aduh. Dalam Aduh. arti Senang kita. posisinya di ini, tapi begitu banyak inovasi yang saya lihat di sini, dari yang sederhana sampai yang tidak sederhana gitu, tapi betul-betul luar biasa. Bahkan dari Kemenkes baru-baru aja gitu ya mencanangkan bahwa rumah sakit harus menggunakan electronic medical record gitu. Tapi yang saya lihat di sini yang katanya Pak Direktur ini rumah sakit desa, tapi luar biasa. Semuanya hebat, luar biasa. Terima kasih dokter. Terima kasih banyak atas Iya, pertanyaannya betul. ya. Terus ini terakhir dok mungkin ya untuk masukan-masukan perbaikan di rumah sakit Aji Barang. Ya. Silakan dok. Ini saya terus terang, saya kemarin bilang sama Pak Direktur, Pak Nugroho ini luar biasa. Pak Nugroho ini membawa rumah sakit ini jadi begitu menarik. Saya aja seneng gitu keliling-keliling. Ini kok bagus gitu ya, menarik, tidak membuat rumah sakit jadi mengerikan gitu. Kalau saran saya sih ya dalam pelaksanaannya, dalam memberikan pelayanan, tetap memberikan pelayanan yang terbaik dan konsisten. Jadi bukan saat akreditasi atau saat mendekati akreditasi saja gitu memberikan pelayanan yang paripurna sesuai dengan status akreditasinya, tapi konsisten selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
Itu Semoga aja sih. sih. Terima kasih masukannya. Iya. Dokter. Iya, semoga kita bisa selalu memberikan yang Pasti terbaik bisa. untuk pelayanan RSUD Aji Barang. Ini Iya. terima kasih rawuhnya Sami-sami, Dokter Dina. Mbak Ocha, Mbak Nino. Ini luar biasa ya perbincangan kita kali ini ya untuk seputar akreditasi. Jadi setiap rumah sakit itu harus diakreditasi supaya pelayanan yang diberikan tetap sesuai standar. Sampai bertemu lagi di Obseria selanjutnya. Salam Obseria.